Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas mengenai inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri. Untuk Y sama dengan sin X, untuk X lebih dari atau sama dengan min pi per 2 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2, inversenya adalah X sama dengan sin inverse Y, untuk Y lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Y sama dengan cos X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan pi. Inversenya adalah X sama dengan cos inverse Y untuk Y lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Y sama dengan tangen X untuk X lebih dari min pi per 2 dan kurang dari pi per 2. Inversenya adalah X sama dengan tangen inverse Y untuk Y lebih dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga. Prinsip inverse fungsi trigonometri ini akan digunakan untuk menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri, di mana pembahasan ini akan kita lakukan di video berikutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai inverse fungsi sinus. Inverse fungsi sinus. Gambar berikut merupakan grafik fungsi sinus yang mana bukan merupakan fungsi satu-satu. Berarti fungsi ini tidak memiliki inverse. Jika Y sama dengan sin X dibatasi domainnya, yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan min pi per 2 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2, kalau kita lihat di dalam gambar ini, maka fungsi Y sama dengan sin X mempunyai inverse. Kalau kita perhatikan, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X, di mana X lebih dari atau sama dengan min pi per 2 dan kurang dari atau sama dengan pi per 2. Fungsi ini merupakan fungsi satu-satu, sehingga memiliki inverse. Inverse fungsi sinus disimbolkan sebagai Y sama dengan sin inverse X. Grafik fungsi Y sama dengan sin inverse X, kalau kita perhatikan, di sini yang berwarna biru. Jadi ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin inverse X, di mana X lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 1. Grafik fungsi Y sama dengan sin inverse X dapat dilukiskan menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi di sini kalau kita perhatikan, grafik fungsi Y sama dengan sin X dan inversenya itu sebagai refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sin inverse X adalah nilai-nilai dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang nilai sinusnya adalah X. Sebagai contoh yang pertama, sin inverse dari setengah akar 3 adalah nilai-nilai dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang nilai sinusnya setengah akar 3. Sehingga sin inverse setengah akar 3 sama dengan pi per 3. Karena sin pi per 3 sama dengan setengah akar 3. Contoh yang kedua, sin inverse dari min setengah akar 3 adalah nilai-nilai dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang nilai sinusnya min setengah akar 3. Sehingga sin inverse dari min setengah akar 3 sama dengan min pi per 3. Karena sin min pi per 3 sama dengan min setengah akar 3. Contoh yang ketiga. Sin inverse dari setengah akar 2 adalah nilai-nilai dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang nilai sinusnya setengah akar 2. Sehingga sin inverse dari setengah akar 2 sama dengan pi per 4. Karena sin pi per 4 sama dengan setengah akar 2.
Contoh yang keempat, sin inverse min setengah adalah nilai-nilai dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2 yang nilai sinusnya min setengah. Sehingga sin inverse min setengah sama dengan min pi per 6. Karena sin min pi per 6 sama dengan min setengah. Untuk berikutnya, kita perlu mengingat bahwa fungsi komposisi, jadi fungsi f dikomposisikan dengan f inverse x, hasilnya sama dengan x. Atau f yang domainnya adalah f inverse x, hasilnya sama dengan x. Untuk x elemen domain f inverse. Begitu juga untuk f inverse dikomposisikan dengan f, x, hasilnya sama dengan x. Atau f inverse yang domainnya adalah fx, hasilnya sama dengan x. Untuk x elemen domain f. Prinsip di atas dapat digunakan untuk menentukan hubungan fungsi sinus dan inversnya. Sehingga sin dari sin inverse x hasilnya sama dengan x. Untuk semua x dalam interval tertutup min 1 sampai dengan 1. Sedangkan sin inverse dari sin x hasilnya sama dengan x. Untuk semua x dalam interval tertutup min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Sebagai contoh, yang kelima, yang A, sin dari sin inverse akar 3 per 5. Hasilnya sama dengan akar 3 per 5. Untuk yang B, sin inverse dari sin min pi per 4. Hasilnya sama dengan min pi per 4. Contoh yang keenam, kita akan menentukan nilai dari ekspresi sin inverse min akar 3 per 2 dikurangin sin inverse min akar 2 per 2 dikurangin sin inverse 0 ditambah sin inverse min 1. Pembahasannya, sin inverse min akar 3 per 2 dikurangin sin inverse min akar 2 per 2 dikurangin sin inverse 0 ditambah sin inverse min 1 dapat kita tentukan dengan langkah pertama. Sin sudut berapa yang nilainya min akar 3 per 2? Yaitu sin min pi per 3. Kemudian sin sudut berapa yang nilainya min akar 2 per 2? Yaitu sin min pi per 4. Sin sudut berapa yang nilainya 0? Yaitu sin 0. Dan sin sudut berapa yang nilainya min 1? Yaitu sin min pi per 2. Sehingga nilai ekspresinya sama dengan min pi per 3 dikurangin min pi per 4 dikurangin 0 dikurangin pi per 2. Nah, kalau kita hitung di sini sama dengan min 7 pi per 12. Contoh yang ketujuh. Kita akan menentukan nilai dari ekspresi sin inverse cos pi per 3 ditambah sin inverse cos pi per 6. Pembahasannya, sin inverse cos pi per 3 ditambah sin inverse cos pi per 6 sama dengan sin inverse setengah. Karena cos pi per 3 sama dengan setengah. Ditambah sin inverse akar 3 per 2. Karena cos pi per 6 sama dengan akar 3 per 2. Sin inverse setengah, kita diminta mencari sin sudut berapa yang nilainya setengah, yaitu sin sudut pi per 6. Kemudian sin sudut berapa yang nilainya akar 3 per 2, yaitu sin pi per 3. Sehingga hasilnya sama dengan pi per 6 ditambah pi per 3 sama dengan pi per 2. Contoh yang ke-8. Diketahui sin alfa sama dengan 3 per 5. Pertanyaannya, tentukan nilai cos dari sin inverse 3 per 5. Pembahasannya, di sini yang diketahui bahwa sin alfa sama dengan 3 per 5. Sehingga alfa sama dengan sin inverse 3 per 5. Perhatikan segitiga siku-siku di sini. Di sini besar sudutnya alfa. Karena sin alfa sama dengan 3 per 5, berarti perbandingan sisi di depan sudut dengan hipotenusa sama dengan 3 per 5. Karena di sini merupakan segitiga siku-siku, maka menggunakan Pitagoras kita dapat menentukan panjang sisi di samping sudut, yaitu 4.
cos dari sin inverse 3/5 itu sama dengan cos alfa. Karena alfa sama dengan sin inverse 3/5. Sehingga cos dari sin inverse 3/5 sama dengan cos alfa adalah perbandingan sisi di samping sudut dengan hipotenusa. Sehingga hasilnya sama dengan 4/5. Contoh yang ke-9, tentukan nilai dari ekspresi tangen sin inverse 5/13. Pembahasannya, misalkan dalam hal ini alfa sama dengan sin inverse 5/13. Itu berarti sin alfa sama dengan 5/13. Menggunakan segitiga siku-siku, di mana di sini besar sudutnya alfa, sin alfa sama dengan 5/13, berarti perbandingan sisi di depan sudut dengan hipotenusa sama dengan 5/13. Menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan sisi di samping sudut alfa, yaitu 12. Tangen sin inverse 5/13 sama dengan tangen alfa, karena alfa sama dengan sin inverse 5/13. Sehingga hal ini kalau kita lihat dalam segitiga di sini, tangen alfa yaitu perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Sehingga tangen alfa sama dengan 5/12. Sehingga kesimpulannya, tangen sin inverse 5/13 sama dengan 5/12. Demikian tadi pembahasan kita mengenai inverse fungsi sinus. Semoga bermanfaat.